Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak rahimakumullah, bertemu lagi dengan Bapak Mustafa Lutfi pada pembelajaran atau pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebagaimana biasa, sebelum pelajaran kita mulai, kembali Pak Lutfi menyampaikan anak-anak, patuhilah protokol kesehatan, karena siapa lagi yang peduli kalau bukan diri kita sendiri agar pandemi ini bisa segera berlalu dengan cara disiplin mematuhi protokol kesehatan. Kita berdoa bersama-sama, semoga kita bisa kembali sekolah seperti biasanya, datang ke sekolah pagi-pagi, kemudian belajar di dalam kelas, bersilaturahim dengan guru dan teman-teman, kemudian pulang, dan seterusnya. Pada pembelajaran daring kali ini, kita akan membahas mengenai iman kepada hari akhir. Anak-anak rahimakumullah, iman kepada hari akhir, sebagaimana yang kita kenal, itu identik dengan hari kiamat. Nah, bagaimana sebenarnya hari kiamat? Apakah itu sama yang sebenarnya dengan mindset atau pola pikir yang kita pahami selama ini? Maka dari itu, anak-anak harus belajar apa dan bagaimana sebenarnya hari akhir atau hari kiamat itu. Disimak dengan baik, dengan sungguh-sungguh agar kita semakin paham terhadap materi ini. Anak-anak rahimakumullah, dalam membicarakan keadaan manusia, jika kemudian dipersamakan dengan sholat 5 waktu, maka seperti yang anak-anak lihat pada slide ini, bahwa saat manusia masih bayi, seolah-olah ia masih berada pada waktu sholat subuh. Kemudian, apabila si manusia tersebut sudah mulai beranjak pada masa anak-anak, maka ia berada dalam masa sholat duha. Ketika anak-anak kemudian berada pada posisi sudah mulai dewasa, rasa ingin tahu yang besar, tentu saja sudah melewati masa remaja ya, maka seolah-olah anak-anak sedang berada dalam posisi sedang akan melaksanakan sholat zuhur, tapi belum masuk sholat zuhur. Jika anak-anak sudah menemukan pasangan hidupnya, yang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang kemudian menjadi istrinya, kemudian yang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki yang kemudian menjadi suaminya, maka anak-anak seolah-olah sedang pada waktu sholat zuhur, sedang melaksanakan sholat zuhur. Dari pernikahan tersebut kemudian memiliki anak, memiliki buah hati, kemudian memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya atau buah hatinya, menyekolahkan, mendidiknya menjadi soleh dan solehah, maka itu anak-anak sedang berada di waktu sholat asar. Setelahnya anak-anak usia bertambah dan kita pun menjadi menua. Seolah-olah manusia tersebut sedang berada pada waktu sholat maghrib.
Dan tidak jauh dari sholat maghrib ada sholat isya. Seperti yang anak-anak lihat, bahwa manusia telah wafat atau telah meninggal dunia. Nah, yang ini yang akan kita bahas anak-anak. Setelah wafat atau meninggal dunia, kemanakah manusia setelah itu? Setelah manusia wafat anak-anak, maka sebenarnya yang bersangkutan telah menemui hari kiamat. Lalu akan ada pertanyaan, tapi kiamat itu kan hancurnya alam semesta. Mengapa manusia yang lain masih ada yang hidup? Anak-anaknya barangkali, tetangganya, kawan-kawannya, sahabatnya, dan seterusnya. Kemudian, apakah ada yang membuktikan dalam Al-Quran sebenarnya apa kiamat itu dan apa buktinya? Kita akan bahas anak-anak lebih lanjut. Baik anak-anak, Pak Guru meyakini anak-anak sudah tidak asing atau sudah sangat familiar dengan istilah hari akhir atau hari kiamat. Sehingga tidak berlebihan apabila Pak Guru mendefinisikan hari akhir atau hari kiamat sebagaimana berikut. Hari akhir atau hari kiamat adalah suatu peristiwa luar biasa yang pasti akan terjadi di mana seluruh makhluk, termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi, akan dimatikan. Kemudian hidup lagi untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Anak-anak rahimakumullah, Pak Guru ingin sekali mengetahui ingatan atau memori anak-anak semuanya mengenai iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat. Bahwa iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah salah satu dari rukun iman. Dan ingin Pak Guru tanyakan adalah rukun iman keberapakah iman kepada hari kiamat tersebut? Silakan anak-anak jawab pada chat atau komentar pada video ini. Dan kemudian anak-anak juga harus anak-anak ketahui bahwa beriman kepada hari kiamat merupakan ciri dari mukmin dan muttaqin. Mukmin itu adalah orang Islam, kemudian muttaqin adalah orang Islam yang bertakwa. Kalau kita beriman atau percaya kepada hari akhir, insya Allah kita ini adalah orang Islam yang bertakwa kepada Allah. Akan tetapi jika kita tidak percaya atau tidak mempercayai akan terjadinya hari kiamat, maka yang dikhawatirkan adalah gugurnya keislaman kita. Jadi, untuk lebih menanamkan keyakinan anak-anak terhadap hari kiamat ini, terus simak penjelasan yang Pak Guru berikan ini. Anak-anak, tentu anak-anak masih ingat pelajaran SD yang membahas mengenai iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Sebagaimana kita ketahui bersama-sama bahwa hari kiamat terbagi atas dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Anak-anak tahu apa itu kiamat sugro? Benar, kiamat sugro adalah kiamat kecil. Sementara kiamat kubro adalah benar, kiamat besar.
Nah, sekarang mari kita bahas definisi dari kiamat sugro. Kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan kehancuran, kematian, atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Apa saja contohnya? Contohnya antara lain banjir, ledakan gunung Merapi, kematian, tsunami, dan lain-lain. Untuk memantapkan pemahaman kita terhadap kiamat sugro atau kiamat kecil, Pak Guru jelaskan dalam bentuk gambar juga. Seperti yang anak-anak lihat pada gambar berikut. Di situ terlihat ada satu daerah yang mengalami musibah atau ujian banjir. Itu adalah kiamat sugro atau kiamat kecil anak-anak. Kemudian di sebelah kanannya adalah gambaran. Posisi tersebut adalah posisi yang akan kita alami saat kita sudah wafat dan kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat. Itu juga adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Kemudian terjadinya kecelakaan. Di situ terlihat ada mobil yang kemudian tertabrak, barangkali melintasi atau melanggar palang pintu kereta yang sudah tertutup. Akhirnya terjadilah kecelakaan. Itu juga kiamat kecil anak-anak. Kemudian meletusnya gunung berapi. Ini juga adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Anak-anak rahimakumullah, dari 4 gambar sebelum slide ini Pak Guru tampilkan, satu gambar yaitu jenazah yang telah dimasukkan ke dalam liang lahat atau liang kubur. Itu adalah ending dari semuanya. Yang Pak Guru maksud adalah bahwa apabila berakhirnya kehidupan kita ini di dunia, tetapi belum terjadinya kiamat besar atau kiamat kubro, endingnya adalah kematian. Al-Quran menjelaskan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 57, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian, hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Biasanya ini identik dengan ucapan yang kita sampaikan, yang kita ucapkan anak-anak apabila ada yang wafat atau meninggal dunia, yaitu Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian kemana para jenazah itu berada anak-anak? Menurut agama atau syariat agama kita, para jenazah itu kemudian ditempatkan pada satu alam, yaitu alam kubur atau alam barzah. Apa itu? Alam barzah atau alam kubur merupakan alam lanjutan tempat hidup manusia setelah mati sampai mereka dibangkitkan dari kuburnya. Pak Guru meyakini anak-anak rahimakumullah bisa memahami penjelasan pada slide ini. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan memulai pembahasan tentang kiamat kubro atau kiamat besar. Pak Guru mulai dari pengertian.
Kiamat kubro atau kiamat besar merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya. Tentu banyak isinya ya anak-anak. Bangunan, gedung-gedung yang tinggi, gunung-gunung, termasuk makhluknya, manusia, hewan, dan seterusnya, sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Kiamat pasti akan terjadi, tapi hanya Allah lah yang mengetahui kapan hari itu akan datang. Nah, anak-anak, begitu dahsyatnya kiamat kubro, sehingga ada orang yang mengilustrasikan dalam bentuk gambar berikut. Kira-kira seperti inilah kiamat kubro itu nanti. Jadi di situ anak-anak bisa melihat ada benda-benda luar angkasa yang meledak ya. Mengerikan sekali anak-anak. Kemudian juga di situ ada planet Saturnus yang tinggal menunggu saja kapan meledaknya. Ini semua anak-anak, gambar ini adalah merupakan gaya atau daya pikir dari orang yang menggambar, yang tentu saja beliau yang menggambar ini tidak asal-asalan. Pasti ada informasi mengenai terjadinya hari kiamat itu. Betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Anak-anak rahimakumullah, apa yang Pak Guru tampilkan ini merupakan jawaban atas pertanyaan beberapa slide yang sudah Pak Guru tampilkan tadi, agak di awal tadi ya. Ini adalah dalil Al-Quran yang sumbernya tentu saja Allah. Dan tidak mungkin salah anak-anak. Disebutkan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. La raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Ayat ini anak-anak memastikan bahwa kiamat itu benar-benar akan datang dan tidak ada keraguan padanya. Dia pasti akan datang. Ini akan menjawab keraguan orang-orang yang tidak yakin kiamat itu akan benar-benar terjadi. Nah, sodorkan saja ayat ini anak-anak. Dan kita harus yakin bahwa sekali lagi kiamat benar-benar akan datang. Kemudian anak-anak, setelah informasi dari Al-Quran bahwa hari kiamat atau hari akhir itu benar-benar akan datang, izinkan Pak Guru mengutip ayat lain di mana pada ayat tersebut Allah menggambarkan bagaimana peristiwa yang akan terjadi saat kiamat itu datang. Dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 13 hingga 16, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا رَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,
dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Informasi lain anak-anak dalam Al-Quran, Allah menggambarkan terjadinya hari kiamat pada beberapa ayat dalam surah-surah tertentu. Di antaranya Quran surah Al-Qari'ah, Al-Muzammil, dan Az-Zumar. Dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 4 sampai dengan 5 terjemahnya, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Bayangkan anak-anak betapa dahsyatnya hari kiamat. Kemudian dalam Quran surah Al-Muzammil, salah satu ayatnya menyebutkan langit pun menjadi pecah belah. Bayangkan anak-anak, langit biru yang kita lihat di siang hari terbelah anak-anak. Kemudian dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68, dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Anak-anak rahimakumullah, berikutnya Pak Guru akan sampaikan infografis sederhana, sebenarnya sederhana sekali, bahwa ini adalah step atau tahap-tahap dari peristiwa tiupan trompet atau sangkakala dari malaikat Israfil hingga kemudian ditempatkannya manusia pada salah satu dari dua tempat, yaitu surga atau neraka. Ketika sangkakala pertama kali ditiup anak-anak, yang terjadi adalah hari kiamat. Seperti yang kita ketahui bersama, alam semesta hancur. Dahsyat sekali. Setelahnya terjadinya atau ditiupkannya kembali sangkakala untuk kedua kalinya. Yang terjadi anak-anak adalah Allah membangkitkan manusia, termasuk para nabi dan rasul. Kemudian manusia terakhir yang wafat karena peristiwa kiamat kubro. Setelahnya manusia akan mengalami beberapa peristiwa seperti Yaumul Hasyr, yaitu dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Tentu anak-anak sudah pernah atau menerima materi ini ya. Yang terjadi di sana anak-anak adalah dihisab amal perbuatannya, amal ibadahnya, semuanya. Yakni saat para manusia, termasuk kita semua, saat masih hidup berada di dunia ini. Jadi anak-anak, ini adalah tolok ukur akan ditempatkan di mana kita nanti anak-anak. Hidup di dunia ini adalah tolok ukur sebenarnya. Akan ditempatkan di mana kita ini, di surga atau di neraka. Maka dari itu, benar-benar kita harus berhati-hati, kemudian memikirkan, mempertimbangkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan benar-benar adalah perbuatan yang benar, yang baik dan tidak salah, sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh agama kita melalui ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian anak-anak, ada Yaumul Mizan, hari penimbangan. Ada hari perhitungan, ada hari penimbangan. Kemudian kita akan melewati satu jembatan anak-anak yang bernama Shirathul Mustaqim, jembatan yang di jembatan itu ya kita sendiri yang lewat, karena disebutkan bahwa jembatan itu adalah
dari rambut kita yang sudah dibelah menjadi 7. Jadi satu helai rambut kita itu kemudian dibelah menjadi 7. Setipis itu anak-anak. Ya. Kemudian kita akan berada di salah satu tempat. Kalau tidak surga, ya neraka. Anak-anak, Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, pada hari kiamat, seorang tidak akan luput dari 4 pertanyaan. Tentang umurnya, untuk apa saja umur itu dipergunakan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang ilmunya, atau pengetahuannya atau wawasannya, apa yang dilakukan dengan ilmu yang ia miliki tersebut. Kemudian yang ketiga, tentang hartanya. Itu juga akan ditanyakan anak-anak, dari mana kamu dapat harta, dari mana kamu dapat uang, dan untuk apa kamu gunakan harta-harta itu, dibelanjakan untuk apa saja, seperti itu anak-anak. Ya. Kemudian tentang yang terakhir, tentang tubuh atau tenaga atau kekuatan tubuhnya, itu dipakai atau kita pakai untuk apa anak-anak. Anak-anak rahimakumullah, Pak Guru meyakini bahwa anak-anak sudah pernah menerima materi atau pelajaran dari guru-guru di sekolah di tingkat sebelumnya bahwa hari kiamat kapan terjadinya tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Bahkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW saja itu tidak tahu anak-anak. Tapi ada beberapa orang atau organisasi tertentu yang membuat prediksi atau ramalan, berani mengatakan bahwa pada tanggal sekian atau hari sekian akan terjadi kiamat. Berikut Pak Guru tampilkan beberapa di antaranya. Yang pertama, ramalan ayam betina dari Leeds. Ayam betina ini Pak Guru kurang tahu apa ini ya. Nanti sama-sama kita cari anak-anak. Leeds itu adalah salah satu kota di negara Inggris. Di sana tidak disebutkan tanggalnya, tapi ternyata meleset atau salah. Yang kedua, ramalan kiamat dari The Millerites. Di sana diramalkan kiamat terjadi pada tanggal 23 April 1843. Ternyata salah. Yang ketiga, ramalan kiamat Mormon yang diprediksi atau diperkirakan terjadi pada tahun 1891 atau bahkan sebelumnya. Ternyata tidak terjadi juga anak-anak. Yang keempat, ramalan kiamat akibat komet Halley tahun 1910 ini memang pernah terjadi satu fenomena ya anak-anak ya pada tahun tersebut, dan banyak yang memperkirakan bahwa terjadinya itu komet Halley yang jatuh itu menyebabkan kiamat. Ternyata tidak, meleset juga anak-anak. Kemudian ramalan kiamat oleh Pat Robertson diperkirakan terjadi kiamat pada tahun 1982. Juga meleset. Dan berikutnya ini tidak terlalu jauh anak-anak ya. Ramalan kiamat oleh Sekte Gerbang Langit, ini satu organisasi anak-anak, bukan perseorangan, itu memprediksi kiamat terjadi pada tahun 1997. Ternyata salah ya, tidak terjadi anak-anak. Tahun 97 itu Pak Lutfi sudah lahir itu ya. Tahun 82 juga sudah lahir. Tahun 82 itu Pak Lutfi umur 1 tahun itu. Berikutnya anak-anak, ramalan kiamat oleh Nostradamus. Diperkirakan terjadi kiamat pada bulan Agustus tahun 1999. Ternyata tidak terjadi. Kemudian ramalan kiamat akibat Y2K, Y2K ya tulisannya. Itu 1 Januari 2000 ya, tahun baru Masehi anak-anak. Pas tahun 2000, karena tahun 2000 itu Pak Lutfi ingat tahun 2000 itu
adalah tahun yang pergantian dari 1000 ke 2000. Jadi Pak Guru itu ingat sambutannya itu luar biasa. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa itu adalah akhir dari kalender. Nah, sehingga 1 Januari, hari pertama di tahun 2000 itu adalah kiamat. Ternyata tidak juga, anak-anak. Kemudian ada juga yang meramalkan kiamat terjadi pada 5 Mei 2000. Tidak juga, meleset lagi. Kemudian ramalan kiamat itu terjadi pada musim gugur di tahun 2008. Lagi-lagi tidak. Kemudian ramalan kiamat oleh Harold Camping tahun 2011. Tidak terjadi. Dan terakhir, anak-anak, yang juga ramai karena bangsa ini, namanya bangsa Maya, itu yang Pak Guru ketahui itu punya kalender tersendiri. Jadi bukan kalender pada umumnya ya. Jadi ada satu bangsa atau satu suku atau apa begitu, satu kelompok yang pada tanggal tersebut itu berakhir kalendernya. Sehingga tanggal 21 Desember tahun 2012, jadi memang cantik angkanya ya, kalau nomor HP mahal ini. 21 Desember tahun 2012 terjadi kiamat. Ternyata juga tidak terjadi, anak-anak. Sehingga anak-anak, kita tidak usah mencari-cari kapan terjadinya kiamat. Yang harus kita lakukan adalah kita mempersiapkan apakah bekal yang kita bawa nanti itu sudah cukup atau jangan-jangan belum, anak-anak. Anak-anak rahimakumullah, sebenarnya Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran surah Toha ayat 15 yang isinya menyampaikan bahwa kapan terjadinya hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Itu adalah rahasia Allah, anak-anak. Begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Quran Surah Toha ayat 15. Di samping Allah merahasiakan kapan akan terjadinya hari kiamat, Allah telah menginformasikan peristiwa tentang kiamat itu, yakni pada Quran Surah Al-Zalzalah ayat 1-6, yang terjemahnya adalah apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu lah yang telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan yang telah mereka lakukan. Dan dalam Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1-5 juga Allah menginformasikan tentang hari kiamat, anak-anak. Berikut terjemahnya. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Anak-anak, bahwasanya hari akhir
itu kita kenal dengan nama lain hari kiamat. Yang sebenarnya ada nama-nama lain daripada hari akhir tersebut. Berikut Pak Guru sampaikan, yaitu ada Yaum Al-Qiyamah atau hari kebangkitan, kemudian ada Yaum Al-Akhir atau hari akhir, kemudian ada Yaum Al-Fasl atau hari keputusan, ada Yaum Al-Fath atau hari pengadilan, ada Yaum Al-Jam'i atau hari pengumpulan, kemudian ada Yaum Al-Khuruj atau hari keluar, ada juga Al-Sa'at atau waktu, kemudian ada Yaum Al-Din atau hari akhir, ada Yaum Al-Hisab atau hari perhitungan, kemudian ada Yaumul Tolak atau hari perpisahan. Berikutnya anak-anak ada Yaum Al-Khulud atau hari kekekalan, dan kemudian juga ada Yaum Al-Ba'ats atau hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats. Belum selesai anak-anak, masih ada, yaitu Yaumul Hasrah atau hari penyesalan. Ada Yaumul Azifat atau hari mendekat. Ada Yaumul Wa'id atau hari perjanjian. Ada Yaumul Mashhud, hari penyaksian. Kemudian ada Al-Ghasyiyah, bencana yang tidak tertahankan. Kemudian ada At-Tamat Al-Kubra atau bencana yang melanda. Kemudian ada Al-Waqi'ah, peristiwa besar. Kemudian ada Yaumul Tanat atau hari pemanggilan. Yaumul Taghabun, hari terbukanya aib. Yaumul Azim, hari agung. Al-Qari'ah, bencana yang menggetarkan. Kemudian ada Asy-Syahhat, bencana yang memilukan. Dan terakhir ada Al-Haqqah atau kebenaran besar. Anak-anak rahimakumullah, tentu anak-anak sudah mengetahui atau setidaknya pernah mempelajari tanda-tanda akan terjadinya kiamat kubro, atau disingkat saja hari kiamat begitu. Padahal kiamat itu kan ada dua ya. Ada kiamat sugro, kecil, dan ada kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini, pada slide ini, Pak Guru akan menyampaikan juga ada tanda-tanda kiamat kecil. Ada banyak anak-anak, dan ini sudah terjadi di sekitar kita. Kita simak apa saja. Yang pertama, anak-anak melimpahnya harta benda. Silakan disaksikan sendiri di sekeliling Anda ya. Kemudian yang kedua, enggan menerima sodakoh. Yang ketiga, munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Banyak ini ya. Kurangnya sifat amanah. Kemudian, banyaknya pejabat yang zalim. Kemudian, perzinahan, minuman keras, dan obat-obatan terlarang merajalela. Berikutnya anak-anak, orang-orang berlomba-lomba memperindah masjid, tapi tidak memakmurkannya. Maksudnya itu anak-anak, masjidnya besar, indah, bagus, warnanya mentereng, tapi jamaahnya sedikit. Berikutnya anak-anak, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Kemudian, tanda-tanda yang lain, banyaknya atau maraknya pembunuhan. Berikutnya, banyaknya kemusyrikan di kalangan umat Islam. Berikutnya, merajalelanya sadisme, pemutusan silaturahim, dan buruknya hubungan bertetangga. Kemudian, anak-anak, orang-orang tua berlagak seperti anak muda. Ini tanda-tanda ini ya. Kemudian, merajalelanya riba dan sifat kikir. Berikutnya, mengucap salam hanya kepada orang yang dikenal. Yang tidak kenal tidak usah salam. Nah, ini tanda-tanda anak-anak. Kemudian, wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Kemudian anak-anak, banyaknya kebohongan dan informasi yang simpang siur atau hoax. Dan kemudian, jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki.
Kemudian anak-anak rahimakumullah, pada slide ini Pak Guru akan menyampaikan tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro yang Pak Guru meyakini anak-anak sudah belajar ini atau sudah pernah menerimanya. Jadi Pak Guru hanya mengulang saja ya. Ya, sama-sama kita lihat anak-anak pada slide ini. Yang pertama, tanda-tanda kiamat besar atau kubro adalah datangnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Yang kedua, dabbatul ardi, yaitu hadirnya binatang ajaib dan dapat berbicara dengan manusia. Yang ketiga, anak-anak, kehadiran Dajjal. Kemudian yang keempat, turunnya Imam Mahdi. Kemudian yang kelima, turunnya Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Yang keenam, terbitnya matahari dari arah barat. Yang ketujuh, lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia. Yang kedelapan, rusaknya Ka'bah di kota Mekah. Yang kesembilan, dukhon. Dukhon itu anak-anak adalah semacam angin atau kabut ya, selama 40 hari yang akan mematikan semua orang beriman sejati sehingga mereka tidak perlu mengalami tanda-tanda kiamat lainnya. Jadi ketika menghirup udara dukhon itu anak-anak, kabut ya, itu orang-orang beriman akan wafat. Sehingga orang-orang beriman itu tidak menemui kiamat kubro. Kemudian yang terakhir anak-anak, bila manusia di alam ini telah menjadi kafir semua, baru terjadinya hari kiamat. Anak-anak rahimakumullah, tanda-tanda akan tibanya atau akan datangnya kiamat kubro atau kiamat besar itu sejatinya berasal atau bersumber dari informasi hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Berikut hadisnya. Sabda Rasulullah SAW, keluarnya asap tebal. Apa itu anak-anak asap tebal tadi? Betul, dukhon ya. Munculnya Dajjal. Munculnya binatang melata di bumi. Ini yang tadi bisa berbicara dengan manusia ya. Terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Turunnya Isa bin Maryam. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Berlakunya 3 gempa bumi di timur, di barat, di semenanjung tanah Arab, dan terakhirnya keluar api dari Yaman yang akan mengusir manusia ke padang mahsyar. Hadis riwayat Muslim. Jadi itulah anak-anak sumber, kemudian orang-orang menyimpulkan tanda-tanda akan tibanya hari kiamat kubro atau kiamat besar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi anak-anak materi yang Pak Guru sampaikan terkait dengan iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Seperti biasa, pasti ada tugas yang akan Pak Guru titipkan kepada wali kelas kalian. Ditunggu saja, nanti akan disampaikan oleh wali kelasnya. Kemudian dikerjakan dengan batas waktu yang akan Pak Guru tuliskan di pesan WhatsApp yang akan diberikan oleh wali kelas kalian. Anak-anak rahimakumullah, mari kita akhiri dengan bersama-sama menutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, terima kasih dan Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.